Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Apa kabar semuanya anak-anak sekalian yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan tetap sehat, tetap semangat dan di rumah aja. Nah, dalam kesempatan kali ini Pak Kuku pengen bercerita ya tentang keutamaan bersedekah. Nembong di bulan Ramadan nih ya. Jadi di bulan Ramadan ini segala kebaikan akan Allah balas dengan berkali-kali lipat ya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, sedekah ini adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat diutamakan ya karena begitu besar banyak pahalanya dan juga balasannya. Nah, jadi ceritanya ini saya ingin menceritakan tentang salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal kaya raya, ya tampan kayak Pak Kuku nih, terus juga terkenal dermawan. Ya dermawan itu artinya sering memberi gitu ya, selalu memberi kepada orang lain. Termasuk suka berinfak atau bersedekah ketika ada perang yang membutuhkan biaya ya, maka Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Nabi yang selalu suka bersedekah, memberikan hartanya untuk membiayai perang di zaman Rasulullah SAW. Nah, kisahnya ada panggilan jihad, ada panggilan perang dari Rasulullah SAW, yaitu di ketika mau perang Tabuk ya. Nah, kondisinya ketika mau ada panggilan jihad di perang Tabuk, kondisinya ketika itu para sahabat Rasulullah yang mempunyai kebun kurma itu mau panen gitu ya. Jadi para sahabat Nabi yang punya kebun kurma kalau panen maka dia akan dipetik lalu dijual di pasar. Nah, karena ini adalah panggilan yang luar biasa ya, dan para sahabat pun langsung menjalankan seruan yang diserukan oleh Rasulullah SAW untuk berangkat ke perang Tabuk. Akhirnya apa? Setibanya atau selesai perang Tabuk, sekembalinya ke Madinah, ya, kebun-kebun kurma yang ditinggalkan itu akhirnya membusuk. Ya, kalau udah membusuk berarti tandanya rugi kan? Ya, karena mana ada orang yang mau beli kurma dalam keadaan busuk, ya. Lalu Rasulullah SAW ya menyampaikan sebuah ceramah atau mungkin materi di hadapan ya para sahabat-sahabatnya itu, yang pada intinya Rasulullah itu memberikan gambaran bahwasanya nanti di akhirat nanti ya ketika dihitung seluruh amalan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, orang yang paling banyak hartanya ketika meninggal nanti maka dia yang paling lama dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau paling lama dihisapnya berarti masuk surganya juga belakangan nantinya ya, karena hartanya akan dihitung ya, didapatkan dari mana, cara halal atau cara haram gitu ya. Terus kemudian hartanya dibelanjakan di jalan Allah atau di jalan maksiat gitu ya. Nah, itu akan dihitung oleh Allah. Kalau hartanya banyak ya, seperti yang dimiliki oleh para sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf yang terkenal dengan kaya raya, maka ya masuk surganya juga akan lama belakangan. Nah, mendengar cerita tersebut, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu gelisah, galau gitu ya. Dia punya harta banyak banget ya. Kalau dia punya harta banyak, nanti ketika dia meninggal dalam keadaan hartanya banyak, maka dia akan mengalami hisab yang begitu lama karena hartanya begitu banyak. Akhirnya tanpa berpikir panjang ya, sahabat Nabi ini, nah ini hebatnya ini para sahabat ya, kalau sudah berurusan dengan ibadah
amalan ya, tanpa berpikir panjang ya, langsung harta yang dia punya, yang dia miliki ya, langsung dipakai untuk membeli seluruh hasil kebun kurma yang busuk dari para sahabat-sahabatnya itu. Mendengar niat dari Abdurrahman bin Auf itu untuk membeli seluruh kurma yang busuk itu, sahabat-sahabat para, wah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya tidak jadi merugi para sahabat-sahabat itu ya, yang kurmanya membusuk di kebunnya itu, karena ditinggal untuk pergi perang Tabuk. Singkat cerita, Abdurrahman bin Auf pun membeli seluruhnya, dan harta yang dimiliki Abdurrahman bin Auf habis. Abdurrahman bin Auf senang, alhamdulillah. Bayangin, ada orang yang ketika hartanya habis dia malah senang. Itu sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya. Yang dimiliki saat ini adalah tumpukan kurma-kurma yang membusuk, hasil dia membeli seluruh kurma para sahabat-sahabatnya itu. Dia tenang akhirnya ya. Tapi karena dia niatnya adalah sedekah ya, Allah pun membalas dengan berkali-kali lipat kepada Abdurrahman bin Auf ya. Akhirnya pada suatu hari ada utusan dari kerajaan di sebuah negeri, yaitu di Yaman gitu ya, datang mencari kurma-kurma busuk. Loh, ngapain utusan kerajaan mencari kurma-kurma busuk? Ternyata kurma-kurma busuk itu ya bakal dijadikan obat untuk sebuah penyakit yang sedang mewabah di negerinya itu. Akhirnya karena kurma-kurma busuk yang ada di kota Madinah hanya ada ya, sudah dibeli oleh seluruhnya oleh Abdurrahman bin Auf, akhirnya utusan dari kerajaan itu menghampiri dan mendatangi Abdurrahman bin Auf. Ya. Ada ternyata kurma-kurma busuk itu ya, karena baru dibeli gitu. Dan utusan kerajaan itu berani membayar kurma-kurma busuk itu 10 kali lipat. Bayangin, 10 kali lipat dari kurma-kurma yang sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Akhirnya apa? Kurmanya dibeli oleh utusan kerajaan itu, Abdurrahman bin Auf mendapatkan harta lagi, dan hartanya itu bertambah menjadi 10 kali lipat. Masya Allah. Ini sesuatu hal yang sebenarnya tidak diinginkan juga oleh Abdurrahman bin Auf, tapi karena si utusan kerajaan itu sedang mencari obat ya, mau nggak mau dia harus menjualnya ya. Dan ternyata si utusan kerajaan itu mampu dan mau membeli dengan harga 10 kali lipat dari yang dia beli. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa ya. Dan itulah janji Allah ya, ketika kita mau bersedekah, kita mau berinfak di jalan Allah ya, Allah akan beri gantinya, balasannya dengan berkali-kali lipat. Nah, nimpung di bulan Ramadan ini, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan ya, sedekahlah kita berbanyak sebanyak-banyaknya gitu ya di bulan Ramadan ini, karena mungkin di masa wabah corona ini ya, banyak orang-orang yang mungkin yang tadi punya pekerjaan menjadi tidak punya pekerjaan. Nah, ini waktunya kita untuk banyak-banyak bersedekah ya. Bilang sama mama, bilang sama papa, bilang sama ayah, sama bunda, ayah bunda, yuk kita banyak-banyak bersedekah, baik dalam keadaan kita punya harta banyak maupun tidak punya harta banyak. Lalu kalau ada pertanyaan, Pak Kuku gimana nih kalau saya nggak punya banyak harta? Apanya? Nggak apa-apa. Berapapun yang akan kita sedekahkan, pasti insya Allah akan Allah ganti dengan berkali-kali lipat. Bahkan kalau nggak punya sama sekali, senyum pun bisa menjadi sebuah sedekah kepada saudara-saudara kita. Hebat kan? Nah, mudah-mudahan dari kisah yang tadi Pak Kuku sampaikan ini bisa bermanfaat ya, khususnya buat Pak Kuku sendiri dan umumnya buat teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ya, teman-teman, jangan lupa
banyak bersedekah. Nah, apalagi ini di penghujung Ramadan nanti, ya, setiap kaum muslimin dan muslimat diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, kalau mau membayar zakat, ya jangan lupa tunaikan, ya, dengan beras 2,5 kilo atau 3,5 liter, gitu ya, atau juga bisa dengan uang. Nah, itu teman-teman bilang sama ayah bunda, ingatkan, ayah bunda sudah bayar zakat belum? Ya, zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan, zakat perkebunan, zakat peternakan, dan lain-lainnya, ya. Nah, kalau mau bayar zakat, bingung mau kemana, gitu ya, bisa hubungi Pak Kuku juga, ya. Kebetulan, alhamdulillah Pak Kuku termasuk salah satu relawan zakat di lembaga amil zakat Sukses yang ada di Kota Depok. Nah, kalau mau bayar zakat, boleh nanti telepon Pak Kuku, nanti Pak Kuku datang, ya, dan bisa melalui saya nanti akan disalurkan melalui lembaga amil zakat Sukses yang ada di Kota Depok. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata Pak Kuku yang salah dan kurang berkenan, dan mungkin ada kata-kata yang kasar. Maklum, saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam penuh keberkahan dan sehat selalu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.